Kita lihat dalil-dalilnya supaya semakin jelas. Ya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah wa sanata allati ba'dah. Wa siyamu Asyura ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata allati qablah." Yang artinya berpuasa di hari Arafah. Aku memohon kepada Allah, kepada orang yang mengerjakannya, untuk diberikan pengguguran dosa 1 tahun sebelum dia puasa dan 1 tahun setelah. Nah, ini dahsyat sekali. Kemarin tuh 9 Zulhijjah, sayang banget kalau ada yang nggak puasa, Bu. Sehari puasa nilainya 730 hari pengguguran dosa. Kalau sehari 365 hari, kalau setahun 365 hari, berarti 2 tahun 730. Masya Allah, rahmat Allah begitu luas. Sedangkan kata beliau wasiyamu Asyura, dan berpuasa di tanggal jelas tuh Asyura dari kata Asyra. Jadi kalau sudah disebut dengan siyamu Asyura, artinya puasa yang dikerjakan tanggal terserah harinya mah hari apa, yang penting tanggal 10. Kalaupun hari Jumat lanjut puasa, gak ada masalah. Hari Sabtu lanjut puasa, gak ada masalah. Tentang hadis Nabi jangan berpuasa di hari Jumat, ya, dan diselisih dengan sehari sebelumnya atau setelahnya, itu untuk puasa mutlak. Kalau puasa udah jelas sunnahnya begini, gak ada masalah walaupun jatuhnya di hari Jumat. Kalau saya belum tahu, belum teliti tanggal 10 Muharram nanti kapan harinya. Ini satu nih. Dan mendapatkan yang kedua, pengguguran dosa dari Allah 1 tahun sebelum puasa. Masya Allah. Ya, nikmat banget ya jadi hamba Allah dan jadi umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Dalam 1 tahun kita dikasih kesempatan pengguguran dosa 3 tahun. Dalam 1 tahun. Dan 1 tahun ketemu tanggal 10 Al-Muharram dan ketemu tanggal 9 Zulhijjah digugurkan 2 tahun dosanya, tambah Muharram digugurkan 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun yang kita punya disediakan pengguguran dosa 3 tahun. Tapi masih aja nggak mau Ini nih yang lucunya nih, hamba Allah ngakunya. Ya. Jadi kalau ditanya puasa Asyura itu jatuhnya tanggal 10 karena Nabi yang sampaikan. Jelas, siyamu Asyura tanggal 10 Al-Muharram. Lalu Pak Ustaz, apakah cuma tanggal 10 puasanya? Nah, ini yang perlu kita jabarkan dan detailkan. Sesungguhnya Rasul sudah puasa Asyura dari waktu masih periode di Mekah. Jadi udah lama banget. Karena info dari Allah, wahyu dari Allah itu sudah Nabi dapatkan. Tanggal 10 itu adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kezaliman jadi ibaratnya tanggal 10 itu kita merayakan kematiannya Firaun. Disitulah di hari itu, di tanggal tersebut Firaun dimatikan oleh Allah. Dan waktu di Mekah masih puasa, para ulama selisih pendapat kapan awal mulanya. Tapi yang jelas dari di Mekah sudah. Terus Nabi hijrah. Dan kita tahu Nabi tinggal di Madinah cuma sekitar 10 tahun. Jadi Nabi bisa kita katakan puasa Muharram atau puasa Asyura lebih dari belasan tahun. Karena 10 kali sudah di Madinah dan di Mekah sudah pernah. Dan ketahuilah, baru Nabi ketahui ternyata orang-orang Yahudi juga puasa. Kan kita tahu nih, Nabi dapat wahyu dari Allah. Apa yang diwahyukan, itulah yang Nabi tangkap. Yang tidak, maka Nabi tidak ketahui. Ternyata setelah puasa sampai sekitar 11 kali, beliau itu wafat tahun ke-11 Hijriah. Tahun ke-11, berarti lebih tepatnya 10 kali puasa. Di tahun ke-11 bulan Rabiul Awal kan beliau wafat. Dan kita tahu bulan Muharram itu sebelum Muharram 1, Safar 2, Rabiul ini bulan ketiga. Nah di tahun itulah Nabi ketika dikasih tahu sama sahabatnya, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya orang Yahudi puasa juga.
kita jadi sama dong sama mereka. Disitulah Nabi bersabda, "Idza kana al-'amul muqbil sumna yauma tasir." Oke, kalau begitu, jika tahun depan kita masih diberi usia, kita akan tambahkan puasa tanggal 9. Jadi saya mau tanya nih supaya lebih jelas pemahamannya. Nabi pernah puasa tanggal 9 kan? Terus kenapa kita puasa? Katanya dilakukan Nabi, dilakukan. Nggak dilakukan berarti nggak dilakukan. Ayo. Berarti nggak semua yang tidak dilakukan Nabi menjadi jaminan pasti kita tidak boleh. Harus jelas keterangannya. Bukankah ada yang Nabi lakukan tapi dilarang kita lakukan? Betul nggak? Contoh, Nabi poligami lebih dari 4. Bapak-bapak mau beralasan? Saya mau 9, kayak Nabi 9. Nggak boleh. Itu keistimewaan Nabi khusus. Apa yang beliau kerjakan di bagian itu tidak boleh dikerjakan oleh umat. Begitu juga ada beberapa yang tidak dilakukan Nabi tapi menjadi syariat bagi umat. Contohnya tadi puasa tanggal 9. Kalau ditanya Nabi pernah nggak pernah. Tapi Nabi pernah berniat kalau tahun depan masih hidup kita puasa tanggal 9. Berarti dari sini ya kita kerjakan tanggal 9-nya. Tapi catatannya begini Bu, kalau ada orang yang punya sakit, ada loh orang-orang yang sakit bisa puasa, tapi nggak boleh puasa 2 hari berturut-turut. Jangan dipaksa, jangan. Karena yang paling penting itu tanggal 10-nya sebenarnya. Memang puasa Asyura itu cuma tanggal 10-nya. 9 itu cuma demi untuk menyelisihi umat Yahudi. Kalau kita nggak mampu menyelisihi dan tidak berniat untuk sama kayak mereka, nggak ada mas. Contoh tadi punya unsur. Tapi yang punya kemampuan, nggak ada unsur, berpuasalah tanggal 9. Jika di negeri kita sering polemik terus penentuan tanggal Hijriah, maka ulama Syafi'iyah memberikan rekomendasi untuk puasa setelahnya sehari lagi. Bukan karena mereka menambah-nambah syariat puasa, bukan. Ulama tuh ngerti banget tata cara menyimpulkan hukum tuh kayak apa. Kita bukan ulama manut. Kata ulama Syafi'iyah, ini bukan semua yang bilang, sebagian ulama Syafi'iyah, jika memang sering meragukan, ya kayak kita nih lebaran tanggal segini, yang lain tanggal besoknya.